Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sueno bersama saya Rifki Sueno. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus dalam budidaya maggot BSF. Jadi di dalam budidaya maggot BSF terdapat beberapa siklus, yaitu yang pertama siklus prepupa atau pupa, dan yang kedua yaitu siklus lalat BSF atau black soldier fly. Yang ketiga yaitu siklus telur BSF, dan yang terakhir yaitu siklus atau fase larva maggot BSF. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih spesifik mengenai siklus atau fase larva maggot BSF. Jika dalam fase atau siklus lalat BSF kita memerlukan waktu kurang lebih 1-7 hari, dan juga di siklus atau fase prepupa atau pupa kita memerlukan 1-10 hari, dan di fase telur kita memerlukan 1-3 hari, maka di fase atau siklus larva maggot BSF ini yang harus kita ekstra untuk dalam perawatannya. Karena di dalam siklus atau fase larva maggot BSF ini adalah siklus atau fase di mana membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 1-30 hari. Kita awali dari bagaimana kondisi ketika larva maggot BSF ini baru menetas dari telurnya. Larva maggot BSF ini akan sangat sulit terlihat karena ukurannya sangat kecil sekali, tapi akan saya sedikit perlihatkan kepada teman-teman bagaimana ketika larva maggot BSF ini baru menetas dari telurnya. Nah, di dalam video ini kita bisa melihat bagaimana ketika larva maggot BSF baru menetas dari telurnya. Jika dilihat sekilas mata akan sangat sulit terlihat karena ukurannya sangat kecil, tapi terlihat sedikit pergerakan-pergerakan bagaimana larva maggot BSF ini keluar dari telurnya. Dan juga ketika baru menetas dari telurnya, usahakan larva maggot BSF ini tidak langsung kita kasih makan, karena akan sia-sia. Karena ketika kita kasih makan, maka akan memancing lalat-lalat liar yang di luar kandang kita untuk masuk dan bisa bertelur di area tersebut, dan nantinya dikhawatirkan akan bercampur dengan larva lalat-lalat liar lainnya. Jadi setelah berusia kurang lebih 5-7 hari baru kita kasih makan secara bertahap sesuai dengan ukuran dari maggot BSF tersebut. Dan tak lupa juga kita harus memindahkan ke biopon yang lebih besar. Tujuannya adalah agar maggot BSF tadi bisa beraktivitas atau bisa bergerak secara leluasa, dan tujuan yang kedua yaitu agar nantinya kita bisa memberi makan si larva maggot tersebut secara merata. Setelah larva maggot tersebut sudah berada di biopon yang lebih besar, maka disitulah kita bisa memberi makan larva maggot tersebut setiap hari umumnya. Secara teori kita harus memberi makan maggot BSF tersebut 80% dari berat maggot tersebut. Tapi itu hanya teori, karena pada kenyataannya kita tidak bisa memastikan berapa berat total pakan yang harus kita kasihkan ke maggot. Tidak mungkin kita menimbang maggotnya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa pakan yang harus kita berikan. Maka kita hanya menggunakan prediksi atau perkiraan dalam memberi makan si larva maggot tersebut. Yang tak kalah penting dari pemberian makan si larva maggot tersebut yaitu pengontrolan media atau kaskot dari larva maggot tersebut, di mana kaskot atau media dari biopon yang ada di dalam biopon harus kita buat sebaik mungkin. Yang pertama, jangan terlalu basah. Yang kedua, jangan terlalu kering. Kenapa tidak boleh terlalu basah? Karena dikhawatirkan nanti larva maggot kita bisa keluar dari biopon. Itu yang paling parah. Dan yang kedua yaitu bisa membuat pergerakan dari maggot agak sedikit lambat. Dan kedua, kenapa kita tidak boleh untuk memberi
kaskot atau media yang terlalu kering, karena maggot tersebut akan bergerak atau beraktivitas atau mengurai makanannya lebih mudah ketika dalam media yang agak lembab. Jadi ketika media kering, maka maggot tersebut akan sulit untuk mengurai makanannya, dan dikhawatirkan juga nanti maggot tersebut akan mengering dan juga berakibat kepada larva tersebut mati. Karena pada umumnya larva maggot tersebut itu bersifat panas, maka jika nantinya berada di media yang terlalu kering, maka akan dikhawatirkan larva tersebut menjadi kering dan mati. Selain jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering, tak kalah penting juga kita harus mengontrol kaskot atau medianya agar jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Biasanya yang saya lakukan dalam budidaya maggot yaitu sebelum saya memberi makan si maggot tersebut, saya akan mengurangi kaskot sedikit demi sedikit sebelum saya kasih makan. Itu. Jadi kita kurangi kaskot, kita kasih makan. Besoknya lagi kita kurangi kaskot, kita kasih makan. Itu agar bisa menjaga kaskot atau medianya agar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Karena jika terlalu tipis, maka maggot tersebut akan berusaha untuk keluar. Dan jika terlalu tebal, maka maggot tersebut akan sulit untuk mengurai makanannya. Makanan yang saya berikan kepada maggot dalam budidaya maggot saya biasanya limbah-limbah dapur, sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah-buahan, seperti di dalam video kali ini. Tapi pada umumnya larva maggot tersebut akan memakan semua sampah basah yang tidak tercampur dengan bahan kimia. Karena pengalaman saya pernah memberi makan larva maggot dengan limbah dapur seperti nasi, sisa-sisa lauk, daging, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu jika sisa limbah dapur tersebut sudah tercampur dengan pemutih pakaian. Ketika saya kasihkan ke maggot, setelah 1 hari, maggot tersebut semuanya akan mati. Itu pengalaman saya. Jadi walaupun makanannya sangat mudah, seperti sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, dan lain sebagainya, semua jenis sampah basah, tapi kita harus mengontrol apakah limbah atau pakan yang akan kita kasihkan ke maggot itu aman dari bahan kimia atau tidak. Itu sangat penting sekali. Nah, pada umumnya saya akan memanen maggot BSF saya ketika berusia 2 minggu sampai 20 hari. Tapi semua kebutuhan tergantung pada konsumen. Ada konsumen yang meminta umur yang muda agar mendapatkan ukuran yang lebih kecil, dan ada juga konsumen yang meminta umur yang lebih tua agar bisa mendapat ukuran yang lebih besar. Itu semua tergantung konsumen. Nah, untuk fase larva maggot BSF ini akan menjadi prepupa secara bertahap. Tidak mungkin dalam satu biopon akan menjadi prepupa secara bersamaan. Itu tidak akan mungkin. Karena takaran pakan kita tidak mungkin sama. Semua larva maggot tidak mungkin sama takaran makannya. Jadi akan menjadi prepupa secara bertahap. Dan tidak semua larva maggot yang ada di dalam biopon tersebut bisa berubah menjadi prepupa. Itu pengalaman saya. Mungkin ada teori yang mengatakan semua larva maggot akan menjadi prepupa. Tapi pengalaman saya dalam budidaya maggot, saya belum pernah dalam satu biopon bisa berubah menjadi prepupa secara bersamaan, maupun dalam satu biopon itu bisa berubah menjadi prepupa semua. Itu pengalaman saya. Karena akan ada beberapa larva maggot BSF kita yang gagal menjadi prepupa dan akhirnya mati. Gitu. Mungkin itu sedikit pengalaman saya dan penjelasan saya mengenai siklus atau fase dalam budidaya maggot BSF, khususnya fase atau siklus larva maggot BSF. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya harap teman-teman semua selesai menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, dan share ke sosial media kalian. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat ke semua orang. Mungkin itu saja, saya Rifki Sueno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.